Shalom, teman-teman yang dikasihi Tuhan. Saat ini saya rindu membagikan renungan firman Tuhan untuk memberkati kita semua. Dikatakan di dalam Yesaya 7 ayat yang keempat berkata demikian. Dan katakanlah kepadanya, jagalah agar dirimu tetap tenang, janganlah takut dan janganlah kecut hatimu karena kedua puntung kayu api yang berasap ini. Karena kegeraman amarah Resin beserta orang Aram dan anak Remalia. Jadi orang Aram dan anak Remalia di sini Efraim dengan anak Remalia dari suku Efraim, anak Remalia telah merancang yang jahat atasmu. Teman-teman dikasih Tuhan, apa yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan pada saat ini? Mungkin teman-teman mengalami pergumulan, mengalami masalah, tantangan, atau apapun yang teman-teman alami di luar sana yang saya pribadi pun tidak mengerti dan tidak tahu, tapi setiap kita pasti punya problema masing-masing, punya pergumulan dan masalah masing-masing, yang kita pun tidak bisa berkata bahwa, oh masalah saya lebih besar daripada masalah Anda. Kita tidak boleh berkata seperti itu, karena terkadang Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita itu sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan kekuatan kita, karena pencobaan-pencobaan yang kita alami itu tidak melebihi dari batas kekuatan kita. Kita tidak bisa membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Jangan meremehkan masalah orang lain. Belum tentu kalau kita ada di posisi orang itu, apakah kita akan merasa bahwa masalah itu kecil. Makanya kenapa teman-teman yang kasih Tuhan, kita harus mendengar firman Tuhan agar iman kita bertumbuh. Karena kita nggak bisa berkata bahwa saya beriman kok, saya akan percaya kepada Tuhan, tanpa kita membaca kebenaran setiap hari. Ketika ada masalah dan ketika ada pergumulan, kita akan menyalahkan Tuhan. Tapi kalau kita membaca firman Tuhan setiap hari, dan kita mendapat kekuatan dari firman Tuhan, ketika ada masalah dan pergumulan, kita akan kuat menghadapi. Kenapa? Bukan karena kita kuat, tapi karena firman yang kita baca setiap hari itu memampukan kita, memberi kita kuasa untuk tetap berdiri, dan kita menjadi seorang pemenang. Tuhan itu tahu masa depan. Makanya Tuhan itu berkata begini, janganlah takut dan janganlah kecut hatimu karena kedua puntung kayu api yang berasap ini. Kedua puntung kayu api. Teman-teman tahu puntung kayu api? Pasti kalau ketiup angin, masih bergunakah kalau puntung? Nah, terkadang kita itu melihat masalah yang kita alami itu besar sekali. Makanya kenapa kita harus dekat dengan Tuhan? Saya mempunyai pergumulan yang sampai saat ini masih saya gumuli. Kurang lebih sekitar 7 tahun. Dari tahun 2019 ketika saya menerima janji Tuhan. Dan sampai saat ini saya imani janji itu. Sekalipun begitu banyak tantangan untuk masuk ke dalam janji itu, tapi saya percaya dengan firman yang Tuhan sampaikan di dalam hadirat Tuhan, bahwa saya akan menerima janji itu. Ketika di Semarang saya ikut conference, ada salah satu hamba Tuhan yang berkata-kata tentang janji itu, dan saya mengimani itu, bahwa itu untuk saya. Jadi Tuhan menguatkan saya melalui peneguhan dari orang lain yang dia tidak kenal saya pun tidak kenal dia. Dan saya imani terus. Ketika saya baca firman Tuhan ini, dikatakan, jangan takut dan jangan kecut hatimu karena puntung kayu api yang berasap ini. Tuhan itu melihat masa depan. Makanya dikatakan di ayat yang kelima, oleh karena Aram dan Efraim dengan anak Remalia telah merancang yang jahat atasmu dan berkata, marilah kita maju menyerang Yehuda, membuatnya gentar dan merebutnya, lalu mengangkat anak Tabeel sebagai raja di tengah-tengahnya. Ayat 7 berkata, maka beginilah firman Tuhan Allah, hal itu tidak akan terlaksana dan tidak akan terjadi. Jadi Tuhan itu berbicara, itu tidak akan terjadi karena Tuhan itu mengetahui masa depan. Mungkin di depan mata kita ini sulit yang kita alami, sesuatu yang kita rasa Tuhan sudah tidak ada jalan lagi. Tapi sebenarnya kita harus percaya bahwa Tuhan itu mampu mengubah segala sesuatu. Bahkan Tuhan berkata bahwa mereka ini puntung kayu
api yang berasap, puntung yang tidak ada gunanya. Apa yang harus ditakuti dengan puntung kayu yang sekali ditiup angin langsung hilang. Jadi teman-teman, apapun masalah, apapun pergumulan yang teman-teman alami saat ini, mungkin ada rasa takut, mungkin ada rasa khawatir, ya wajar teman-teman. Tapi ketika kita datang ke Tuhan, kita ganti kekhawatiran itu dengan damai sejahtera yang Tuhan beri dalam hidup kita. Makanya penting kita membangun hubungan dengan Tuhan, bukan ketika kita ada masalah baru kita datang ke Tuhan. Nah, itu bukan mengandalkan Tuhan, tapi itu sebenarnya sudah putus asa, tidak ada jalan yang lain, baru akhirnya mencari Tuhan. Tapi kalau dari awal kita selalu merencanakan sesuatu, selalu belajar mengandalkan Tuhan, jadi ketika ada masalah kita akan kuat, dan kita akan mampu, bahkan kita akan keluar menjadi seorang lebih dari pemenang. Teman-teman dikasih Tuhan, kiranya firman Tuhan ini dapat membangkitkan iman kita. Apa yang kita takuti di dunia ini? Masalah dan pergumulan apa yang sedang kita alami yang akhirnya kita menjadi takut? Percayalah kepada Tuhan, karena Tuhan lebih tahu masa depan. Tuhan telah melihat bahwa itu tidak akan terjadi, tidak akan dialami oleh Raja Ahaz. Makanya firman Tuhan datang kepada Yesaya untuk menguatkan Raja Ahaz. Jangan takut, jangan kecut hati. Begitupun dengan kita. Jangan takut dengan masalah yang kita alami. Jangan kecut hati. Asalkan Tuhan beserta kita, siapakah lawan kita? Oleh karena itu, andalkanlah Tuhan, percayalah kepada Tuhan, datanglah kepada Tuhan, berbicaralah dengan Tuhan. Maka setiap masalah dan pergumulan ada solusinya, dan itu hanya ada di hadirat Tuhan. Semakinlah dekat dengan Tuhan, semakinlah berjalan bersama dengan Tuhan, dan kita akan melihat perbuatan-perbuatan ajaib yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup kita, dan membuktikan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Firman Tuhan memberkati kita semua malam hari ini. Shalom dan God bless you.